apa sih bedanya strength based dengan psikotes yang pada umumnya. Nah, ini yang juga akan kita coba lihat perbedaannya seperti apa. Nah, kemudian tujuannya sendiri, kalau saya boleh sharing di sini, bahwa tujuan daripada kegiatan kita malam hari ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pentingnya mengetahui kekuatan dan kelemahan diri pribadi. Nah, ini nih, kalau ditanyain kekuatannya apa kira-kira, kadang-kadang kita masih bingung gitu ya. Nah, tapi begitu ditanya kelemahan dirinya apa, oh gua orangnya malas, saya orangnya malas, saya orangnya kadang-kadang suka nggak disiplin, saya kadang-kadang biasanya kalau ditanya kekuatan kita cenderung nggak keluar sebenarnya, kita nggak tahu bahkan, ya kan. Nah, tapi kalau kelemahan biasanya orientasi kita justru lebih mudah biasanya untuk keluar. Itu sebenarnya nggak ada ada bedanya sebenarnya, yaitu adalah pendekatan strength based approach dengan yang namanya bisa dibilang deficit approach. Nah, deficit itu berarti kita punya kelemahan, kita coba untuk tingkatkan. Nah, ini juga menyambung tema bakat yang mungkin sebelumnya sudah pernah ditayangkan juga di TV Desa dan juga di Desa Institute oleh rekan saya, ya Pak Yudi. Ya, waktu itu mungkin membahas mengenai dasar-dasarnya. Nah, malam hari ini saya harapkan kita bisa sama-sama ngetes, dan kebetulan kita memang ada kerjasama dengan TV Desa, sehingga ini teman-teman bisa mengikutinya dan malam hari ini, dan mudah-mudahan kalau waktunya cukup kita bisa bahas bersama-sama. Nah, jadi kita fokusnya justru adalah ke strength. Tugas saya malam hari ini adalah mencoba untuk membantu menemukan potensi kekuatan apa sih yang sebenarnya ada di Bapak Ibu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya sebenarnya kalau kita tahu kekuatan kita di mana, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi diri di dalam pekerjaan, pelayanan, ataupun meningkatkan performa kerja kita di dalam organisasi. Nah, ini kan juga penting supaya kita bisa tahu bahwa oh, ternyata saya kekuatannya tuh ada di bidang ini nih. Nah, kalau kita maksimalkan di sana, hasil yang kita bisa dapatkan, kita harapkan juga bisa lebih baik seperti itu. Nah, apa bedanya sih Pak dengan deficit approach? Kalau deficit approach itu biasanya adalah kita tahu lemah kita di mana dan kita coba naikin gitu loh. Kita coba naikin lewat latihan, ikut ini, ikut itu, nggak salah juga sebenarnya. Tetapi kalau saya boleh bilang agak sedikit berbeda approach-nya. Kita ambil contoh, katakanlah waktu kita masih kecil deh. Ya, kalau waktu kita masih kecil. Waktu kita masih kecil, katakanlah waktu itu kita bagi rapot. Ya, bagi rapot. Nah, waktu kita bagi rapot, ternyata hasil bahasa Inggris kita dapat nilai A, katakanlah. Kemudian waktu agama kita dapat nilai A juga. Tetapi giliran kita mata pelajaran matematika, tiba-tiba nilai kita E. Ya. Kira-kira kita sebagai orang tua nih, katakanlah, kalau kita sebagai orang tua, fokus kita biasanya di mana Bapak Ibu? Biasanya fokus kita justru adalah, "Nak, kok kamu matematika kamu kok nilainya E?" Ya kan? Nah, apa yang biasanya kita lakukan buat anak kita itu biasanya adalah anak kita itu kita kursusin, akhirnya keluar biaya lagi. Artinya bisa jadi kalau misalnya kita mau coba lewat deficit approach, kita coba lagi tingkatkan, kita keluar biaya sebenarnya. Waktunya juga akhirnya jadi tidak efektif, kurang efektif sebenarnya. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau misalnya katakanlah ternyata waktu kita udah dapat nilai E, kita coba perbaiki, hasil yang kita dapatkan kalau itu anak kita sekolah gitu ya, paling ya nilainya KKM. KKM artinya ya di atas rata-rata ya kan. Nah, itu artinya kita berdua kali kerja keras, si anak kerja dua kali lebih keras, kita mungkin keluar biaya ekstra, tetapi untuk mendapatkan hasil yang biasa-biasa saja gitu loh. Nah, ini yang pendekatan deficit approach yang menurut kami kurang efektif. Kenapa enggak yang nilai B-nya, yang nilai A-nya, yang itu justru ditingkatkan supaya lebih maksimal, supaya mendekati kesempurnaan bahkan ya kan. Nah, itu adalah perbedaan daripada strength based assessment